Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akademik, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama ada Sri Rayu, kedua Rami Widya Purnama, ketiga Farida Hanisri Wayuni, keempat Aditya Fernando Putra. Di sini kami membahas mengenai realitas eksistensi masyarakat miskin wilayah maritim, studi kasus nelayan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, simak pembahasan sebagai berikut ya. Pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sumber daya kelautan yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk dimanfaatkan. Kawasan ini menyediakan sumber daya alam yang produktif, misalnya ekosistem mangrove, terumbu karang, dan ekosistem lamun beserta biota laut di dalamnya. Nah, berdasarkan hasil survei, bahwasannya total potensi sumber daya ikan di perairan Laut Kepri sebesar 689.345,17 ton per tahun, yang terdiri dari ikan pelagis, ikan demersal, udang, kepiting, rajungan, lobster, cumi, sotong, dan lain-lain sebagainya. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terbesar berada di perairan Natuna, dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4,6% total potensi Kabupaten Natuna sebesar 504.212,85 ton per tahunnya. Selanjutnya, berdasarkan data KKP, Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah nelayan cukup besar pada tahun 2020, dengan adanya peningkatan kurang lebih 43% dari tahun 2019. Hal tersebut dapat dikarenakan banyak masyarakat yang beralih pekerjaan menjadi nelayan sebagai salah satu dampak adanya krisis global. Selain itu, hal ini juga terjadi karena adanya percepatan pendataan oleh tim KKP dengan potensi sumber daya alam yang tersedia dan jumlah nelayan yang cukup besar. Namun, dengan adanya potensi yang besar dan jumlah nelayan cukup besar, masih banyak isu permasalahan mengenai nelayan miskin, terutama di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, simak pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab nelayan miskin dan strateginya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan yang ada di Kepulauan Riau. Sebelum itu, menurut Mubyarto dan kawan-kawan, kemiskinan nelayan lebih banyak disebabkan oleh adanya tekanan struktur, yaitu nelayan kaya dan penguasa yang menekan nelayan miskin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakberdayaan nelayan miskin terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di tiap-tiap daerah, mengakibatkan kemiskinan semakin menjadi-jadi dan menekan mereka untuk tetap hidup di dalam garis kemiskinan. Untuk itu, faktor yang pertama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan diantaranya kualitas sumber daya manusia yang masih sangat rendah, sehingga produktivitas juga rendah. Rendahnya produktivitas akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan. Yang kedua, metode penangkapan ikan yang masih tradisional. Kemampuan melaut nelayan mayoritas didapat turun-temurun dari orang tua dan lingkungan. Hal ini berakibat pada terbatasnya pengetahuan boymen menangkap ikan yang efektif serta kurangnya kepercayaan nelayan terhadap informasi perairan, cuaca, serta BMKG. Nah, faktor selanjutnya yaitu kebiasaan nelayan yang buruk, yaitu dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan ketika sedang panen hasil laut, mereka akan menghabiskan dengan cepat. Nah, sebaliknya ketika hasil tangkapannya sedikit, mereka tidak jarang meminjam kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang harus dipenuhi. Selanjutnya, kepemilikan modal. Peralatan yang digunakan nelayan masih sangat sederhana. Banyak dari nelayan yang harus meminjam kepada toke atau juragan untuk dapat pergi melaut. Hal ini berdampak pada laba bersih hasil tangkapan yang terpaksa harus dibagi dua dengan toke atau juragan ataupun dengan nelayan lain. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Peralatan yang dipakai berupa perahu dan jaring yang hanya bisa menjangkau laut sejauh 12 mil saja. Lalu, strategi pemerintah yang dapat mengetas kemiskinan terhadap nelayan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain yang pertama yaitu meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan. Kedua, meningkatnya produksi olahan hasil kelautan dan perikanan.
3. Meningkatnya kualitas produk olahan hasil kelautan dan perikanan. 4. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan. 5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum.